Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Dan di video kali ini Mimin akan membahas chapter Logisub yang terbaru coy, yakni chapter 478. Mimin ya, chapter ini tidak sebagus chapter sebelumnya ya. Untuk panel terakhir kita kecualikan lah. Oke guys, di chapter 478 ini Mimin setidaknya menemukan 4 poin dan juga 2 teori coy. Apa aja poin dan teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kepada 1498 orang yang telah subscribe channel Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video Mimin guys. Oh ya guys, sebelum lanjut ke inti video, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian coy. Dan jika kalian suka dengan channel Mimin, boleh kalian subscribe guys, gitu. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita perlihatkan sesuatu yang diminta Yojin pada chapter sebelumnya guys. Ternyata Yojin meminta 2 hal. Dan ya, teori Mimin yang mengatakan Yojin meminta informasi mengenai Jicang ternyata salah guys. Yojin tidak menginginkan informasi itu, atau bahkan sudah mengetahuinya cuy. Tapi guys, teori Mimin yang mengatakan kalau Yojin gak meminta informasi mengenai 2 tubuh Pak Yungsu, bener kan guys? Karena ya, dari ekspresi Pak Yungsu kita bisa baca kalau hal yang diminta Yojin bukanlah hal yang terlalu berat. Oke guys, dan 2 hal yang diminta Yojin adalah informasi siapa yang menjadi backingan Pak Yungsu saat arc perang Big Deal cuy, dimana backingan Pak Yungsu bisa menghentikan backingan Yojin. Haha, baru tahu dia kalau di Aliet ada orang kaya dan berpengaruh. Dan untuk informasi yang kedua, Yojin meminta informasi mengenai tempat tinggal Jonggun. Karena sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana tinggalnya Jonggun cuy. Dan pada panel ini Pak Yungsu diberi pilihan guys sama Yojin. Sebenarnya agak dipaksa untuk memilih ya guys ya. Di sini dia harus memutuskan hubungan antar guru dan juga murid. Dan tentu saja hal ini adalah hal yang sulit coy. Dan Mimin ada teori mengenai hal ini guys. So tonton sampai akhir, oke? Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada panel ini kita diperlihatkan Vasco yang sedang berada di hostel cuy. Ya, sebenarnya bukan hanya Vasco aja, tapi semua member Burn Knuckles berada di Gangdong untuk melindungi hostel. Bahkan panel ini guys, setelah sekian lama tidak muncul, akhirnya muncul juga ya 4 NPC ini cuy. Di sini kita juga diperlihatkan Vasco yang terus-terusan ngomong akan melindungi hostel, dan dia sudah berjanji ke Jaja bahwa akan melindungi hostel. Sungguh pria yang sejati cuy, dia menepati janjinya. Dan pada chapter ini ternyata masalah hostel tidak sesimpel itu guys. Hostel kekurangan sumber daya, dimana di sana banyak sekali anak pelarian cuy, dan juga ada yang ingin bersekolah. Ini adalah masalah yang sangat besar dan juga sangat serius jika Jaehong tidak ada. Sedangkan di Aliet ada Jaehong, yakni seorang sultan coy. Dan tanpa basa-basi dia langsung membangun shelter untuk anak-anak di Gangdong, bahkan dengan uangnya sendiri. Sungguh orang yang budiman guys. Tidak hanya itu, Jai bahkan memberikan pengobatan terhadap ibunya Yohan. Sungguh mulia kan guys, mas-mas satu ini. Ingat guys, apapun masalahnya Jaehong solusinya. Dan pada panel ini kita diperlihatkan Yohan masih memiliki dendam kesumat yang sangat besar terhadap seseorang. Dia bermaksud untuk membunuh orang itu, dan orang itu lain dan tidak bukan adalah Shiro Oni. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan orang yang pernah memberontak terhadap Park Jin-young saat ditangkap dulu, dan orang itu adalah Seong Yohan. Dia hampir menghancurkan seluruh laboratorium miliknya Park Jin-young guys. Sungguh luar biasa. Bahkan pada saat itu kondisi mata Yohan masih BE cuy. Kalian tahu lah Yohan itu BE-nya seperti apa. Dan meskipun begitu guys, kemampuannya diakui oleh Park Jin-young bahwa Yohan adalah orang yang sangat luar biasa. Dan pada panel ini guys, kita diperlihatkan Park Jin-young yang terketuk dengan balas dendamnya Yohan cuy. Dia memberikan obat tetes ke Yohan, yang dimana obat itu bisa menjertihkan matanya meskipun hanya sementara. Ingat ya guys, hanya sementara. Dan kemungkinan obat itu dipakai saat melawan Jonggun cuy. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, di chapter ini kita diperlihatkan Taijin yang menelpon seseorang.
di panel ini juga diperlihatkan bahwa Taijin seakan sudah akrab dengan orang itu. Dan ya di sini Junggo sedikit jealous guys, dan tanpa basa-basi Junggo langsung mengambil telepon itu dan berbicara padanya. Orang yang ditelepon itu diceritakan oleh Taijin bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa, dan orang itu menggunakan bahasa Spanyol cuy. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Seoul King. Seoul King ya guys, bukan Seoul King, alias kakaknya Kim Yung. Boom gak tuh. Oh ya guys, jauh ini kan kakak Kim Yung selalu diperlihatkan dengan sangat keren dan badass, dimana di belakangnya selalu ada orang yang mengikuti. Kalau dari penampilannya menurut Mimin dia adalah bandar cuy. Anjir, lengkap sudah. Adiknya dulu admin judi online, kakaknya bandar, Sasuga putra Gabrong. Dan ya ada satu kondisi yang membuat Mimin cukup penasaran, yakni di mana dan kapan Taijin mengenal kakaknya Kim Yung. Dan hal ini akan Mimin bahas di teori guys. Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai pilihan Park Hyung-soo. Oke cuy, pada chapter ini kita akan diberitahukan kalau Park Hyung-soo diminta untuk memberikan informasi dan juga memutuskan hubungan antara guru dan juga murid. Sebelum itu guys, kita ambil dari sudut pandang Jonggun terlebih dahulu. Menurut Mimin, Jonggun sih tidak ada masalah cuy, dan bahkan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Menurut Mimin, Jonggun malah akan senang karena dia akan melawan segitu banyak orang kuat. Jika ditarik ke belakang guys, semua foreman crew adalah didikan dari Jonggun, dan pada saat dulu mereka semua akan pernah melawan Jonggun cuy, terutama Yohan yang menjadi samsaknya Jonggun. Jadi Jonggun tidak akan merasa sentimen atau sedih karena muridnya melawannya. Justru guys, kebanyakan guru ingin muridnya bisa melampaui dirinya, terutama untuk penggila tarungan seperti Jonggun cuy. Oke guys, kita beralih ke sudut pandang Park Hyung-soo. Menurut Mimin, ada 2 hal yang akan dilakukan oleh Park Hyung-soo cuy. Yang pertama, dia tidak akan memberikan semua informasinya. Jika kalian ingat, saat LJ meminta Park Hyung-soo untuk jujur, Park Hyung-soo tidak memberikan semua informasi kepada LJ, terutama tubuh kedua. Karena di saat itu Park Hyung-soo masih belum percaya terhadap LJ secara sepenuhnya. Dan kemungkinan pada chapter ini Park Hyung-soo juga melakukan hal yang sama. Dia hanya memberikan informasi yang perlu diberikan, bukan informasi yang terlalu dalam guys. Dan jika kita lihat panel ini cuy, menurut Mimin itu bukanlah berada di tempat Jonggun. Maksudnya gimana Min? Jika kalian ingat, semua panel Jonggun dan Park Hyung-soo kebanyakan di tempat kayak pembuangan sampah gitu cuy. Dan menurut Mimin, pada panel ini bukanlah tempat itu, melainkan tempat yang sudah ditentukan. Dan ingat guys, orang yang mendatangi Jonggun sama aja orang yang setor nyawanya. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang kedua adalah teori mengenai kapan dan dimana Taijin mengenal kakaknya Kim Yung. Jika berdasarkan chapter-chapter sebelumnya guys, Taijin itu kan pernah dikalahkan oleh Jin Ho-bin, meskipun sekarang orangnya sedang turu guys. Jadi kemungkinan besar Taijin bertemu dengan kakaknya Kim Yung sebelum ke Meksiko, atau bahkan dia melarikan diri ke luar negeri karena dia tidak mempunyai tempat di Chunryang cuy, karena Chunryang sudah dikuasai oleh Ho-bin. Dan kenapa bisa jadi akrab Min? Kemungkinan adalah Taijin adalah sosok bisa dibilang tangan kanannya dari kakaknya Kim Yung di Korea cuy. Dan make sense, orang seperti Taijin bisa sekuat itu karena mungkin teman latihannya adalah orang ini, yang tidak lain adalah kakaknya Kim Yung, sang putra Gabrong yang mewarisi sisi gelapnya Kim Gabrong cuy. Dan jika kalian tanya gini guys, kenapa kakaknya Kim Yung ke Meksiko? Apakah dia lari karena raja saat itu dibabat habis oleh LJ? Kalian ingat, Raja Seoul tidak berada di bawah Lee Ji-hoon. Paling enggak mereka itu setara, atau bahkan Raja Seoul berada di atas Lee Ji-hoon cuy. Jadi kenapa Min kakaknya Kim Yung ada di Meksiko? Nah, untuk hal ini sudah Mimin bahas cuy. Dan jika kalian ingin bahas lagi, sebenarnya yang mengusir kakaknya Kim Yung ke Meksiko adalah Jin Ho-bin guys. Kalian kira Jin Ho-bin turu guys kemarin? Enggak cuy. Jin Ho-bin menahan 2 sosok kuat yang datang ke anak perusahaan pertama. Dia adalah elit dan juga Lee Ji-hoon. Bayangkan guys, orang seperti Jin Ho-bin menghentikan 2 orang kuat seperti itu, Sasuga, Jin Ho-bin cuy. Jadi kalian kira Jin Ho-bin turu? Enggak guys. Dia berusaha mengangkat gedung anak perusahaan pertama. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Jin Ho-bin, orang kok sok-sokan terus turu, lemah kode. Oke guys, itu tadi 4 poin dan juga 2 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 478. Yang menurut pribadi Mimin sendiri sih,
chapter ini tidak terlalu bagus cuy. Ngantuk menurut Mimin. Kecuali panel yang terakhir ya. Panel yang terakhir ajib. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan yang paling penting adalah kita teorikan bersama cuy. Kemana Jin Ho Bin selama ini cuy? Itu yang harus kita teorikan. Oke guys, see you the next video. Bye bye bro.